Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka saling menasihati, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik yang judulnya adalah ketetapan Allah adalah yang terbaik, ya. Dan pembahasan ini diangkat dari sebuah hadis yang menunjukkan akan hal itu, yaitu al-khair fi makhtarahullah, yang terbaik adalah apa yang Allah pilih. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, innal amrahu kullahu khair wa laisa dzalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sungguhnya perkaranya seluruhnya adalah baik. Wa laisa dzalika illa lil mu'min, dan ini tidak berlaku kecuali kepada orang yang beriman. In asabahu as-sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mengalami perkara-perkara yang menyenangkan dia, hal-hal yang menggembirakannya, maka dia bersyukur dan itu terbaik baginya. Wa in asabahu dharra, dan jika dia ditimpa dengan kemudaratan, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka itu adalah yang terbaik baginya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya al-khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Namun ini hanya berlaku bagi orang yang beriman. Karena Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. Kata Nabi SAW, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, seluruh perkaranya baik. Namun ini tidak berlaku kecuali hanya bagi seorang yang beriman. Ini adalah landasan yang harus kita yakini, bahwasanya ketetapan Allah adalah yang terbaik. Dalam salah satu doa istiftah, Nabi SAW mengatakan, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidak kembali kepadamu, ya, secara murni, yaitu pasti apa yang kau tetapkan yang mungkin nampak bagi kita adalah keburukan, ternyata pasti itu baik. Segala ketetapan Allah adalah yang terbaik. Dan siapa yang meyakini akan hal ini, dia akan ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang ridha dengan keputusan Allah, dia akan merasakan manisnya iman. Nabi SAW mengatakan, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Akan merasakan manisnya iman siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya. Man radiya billahi rabba, dia ridha Allah sebagai Tuhannya, wa bil islami dina, dan dia ridha Islam sebagai agamanya, dan dia ridha Muhammad sebagai nabinya. Di antara bentuk ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, yaitu dia pasrah dan dia menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini sangat penting bagi kita semua. Bagi saya sang pembicara maupun bagi antum al-mustami'un, para pendengar, dan al-mustami'at, para akhwat, ya. Karena kita sadar bahwasanya dalam kehidupan ini banyak hal yang tidak sesuai dengan prediksi kita, tidak sesuai dengan harapan kita, banyak, ya. Tidak semua yang kita inginkan berjalan dengan mulus. Tidak semua yang kita cita-citakan kita gapai. Banyak hal tidak sesuai dengan cita-cita kita, banyak hal tidak sesuai dengan harapan kita, banyak hal justru berbalik dengan apa yang kita harapkan. Namun sebagai seorang mukmin, kita harus yakin bahwasanya apa yang Allah tetapkan bagi kita itu yang terbaik. Dengan syarat kita seorang yang beriman. Ya, kalau tidak beriman lain ceritanya. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketetapan yang buruk bagi orang-orang yang kafir. Faquti adabiral ladzina kafaru. Allah menghabisi orang-orang kafir, banyak. Allah membinasakan orang-orang yang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah azab, Allah siksa. Allah menghukum mereka dengan su'ul khatimah, dengan kesudahan yang buruk, ya. Tentu kita tidak ingin demikian. Maka aturannya, ketetapan menjadi yang terbaik bagi kita jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hamba yang lemah,
Kita tidak tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu hal yang gaib. Pandangan kita terbatas dan kita tidak mengetahui kondisi kita secara makro. Kita tahu yang di depan kita yang menurut prediksi kita, menurut sisi pandangan kita saja. Padahal kita ini hidup dalam banyak sisi, dalam banyak pandangan, dalam banyak keterkaitan. Yang mengetahui itu semua hanyalah Allah Subhanahu wa taala, karena semua dalam di bawah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang apa yang gaib bagi kita yang tidak kita ketahui. Jangankan kita, Nabi SAW pun tidak tahu. Dalam surat Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Aku ini tidak bisa berkuasa untuk mendatangkan kemanfaatan bagi diriku atau menolak kemudaratan dari diriku kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau saya tahu ilmu gaib, lastakthartu minal khair. Tentu aku akan perbanyak melakukan kebajikan. Wa ma massani yasu, dan aku tidak akan ditimpa dengan kemudaratan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku hanyalah pemberi kabar gembira dan beri peringatan bagi orang yang beriman. Nabi saja mengatakan, "Lau kuntu a'lamul ghaib," kalau aku tahu ilmu gaib, lastakthartu minal khair. Tentu aku akan perbanyak melakukan kebajikan. Tapi Nabi tidak tahu ilmu gaib, ya. Nabi tidak tahu. Nabi menyangka ini yang terbaik baginya, ternyata tidak tepat. Nabi menyangka ini buruk baginya, ternyata tidak tepat. Allah yang lebih tahu. Contoh sederhana. Nabi ditegur oleh Allah beberapa kali karena Nabi menyangka itu yang terbaik baginya. Seperti ketika Nabi SAW sedang berdakwah kepada besar-besar Quraisy, lantas datang Ibnu Ummi Maktum yang buta radhiyallahu taala anhu, kemudian Nabi bermuka masam dan berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Menurut persangkaan Nabi, prediksi Nabi, apa yang dia lakukan sedang fokus kepada pembesar-pembesar Quraisy yang masih kafir untuk didakwahi, ini lebih afdal. Karena jika pembesar-besar ini masuk Islam, maka bawahannya akan mudah masuk Islam. Sementara Ibnu Ummi Maktum sudah Islam, sehingga ditunda tidak jadi masalah. Ini menurut prediksi Nabi SAW. Maka Nabi pun melakukan apa yang menurut dia terbaik. Nabi pun berpaling dari Ibnu Ummi Maktum tersebut dan dia fokus untuk mendakwahi orang-orang gembong-gembong musyrikin tersebut. Tapi ternyata salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha." Maka Allah tegur Nabi, kata Allah, dia Rasulullah SAW bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta. Ya. Sementara orang yang merasa sombong, engkau sibuk untuk mendakwahinya. Sementara orang yang datang dalam kondisi semangat dan dalam kondisi buta, malah engkau berpaling darinya. Lihat, ini contoh sederhana. Nabi punya prediksi, ternyata tidak tepat, ya. Tidak tepat. Itu kalau Nabi pun tidak tahu apa yang terbaik bagi dirinya dari segala sisi, ya, dalam segala hal, maka apalagi kita. Karenanya kita disyariatkan untuk salat istikharah. Yang dalam salat istikharah tersebut kita mengakui ketidaktahuan kita tentang apa yang terbaik bagi diri kita. Apa doa istikharah? Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka ta'lam wa la a'lam wa taqdir wa la aqdir innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku minta pilihan-Mu. Astakhiruka, aku minta pilihan, bukan aku yang milih, ya Allah. Bi'ilmik, dengan ilmu-Mu yang maha mengetahui segalanya, maha mengetahui yang gaib, maha mengetahui yang terbaik untukku, yang aku tidak lebih tahu daripada engkau, lebih tahu daripada diriku sendiri. Seorang hamba tidak tahu apa yang masuk bagi dirinya, Allah lebih tahu. Kenapa? Karena cakupan kita sedikit, ilmu kita pendek, pandangan kita pendek, sisi yang bisa kita lihat cuma sedikit, padahal keterkaitan dengan kita banyak. Allah yang lebih tahu. Logika sederhana, seperti kita punya anak kita, menurut dia maslahat dia tuh makan ini, main ini, maslahat dia tidak, itu karena memang ilmu dia cuma sampai situ. Menurut dia paling maslahat bagi seorang anak adalah main melulu, paling maslahat bagi seorang anak adalah makan permen melulu. Tapi ibunya menegur, jangan makan ini aja, sampai dia nangis. Kadang dia ini dicubit oleh ibunya.
Kenapa? Ibunya lebih tahu tentang maslahat sang anak daripada sang anak sendiri. Meskipun sang anak tidak terima, meskipun pedih hatinya sampai dia menangis ketika dilarang ini, dilarang anu, kemudian diberikan sesuatu yang dia tidak sukai, disuruh makan apa yang dia tidak sukai, dipaksa makan yang tidak dia sukai, ya, dia menangis karena dia tidak tahu itu maslahat bagi dirinya. Yang tahu ibunya, maka ibunya yang memaksakan. Ini logika sederhana, walillahil mathalul a'la, dan Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Dan Allahu arhamu bi ibadi min hadhi bi walid. Allah lebih sayang kepada hamba-Nya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kita punya cita-cita, kita punya keinginan. Menurut pandangan kita, prediksi kita, menurut perhitungan kita, ini yang terbaik bagi kita. Tapi ingatlah bahwasanya database kita untuk menilai terbatas. Kita tidak tahu ilmu gaib. Kehidupan kita terkait dengan banyak hal. Database kita untuk menilai terbatas. Maka serahkanlah pemilihan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Itulah doa istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Ya Allah, aku mohon pilihanmu untuk urusanku dengan bertawasul dengan ilmumu. Ya. Wa astaghfiruka bi qudratik. Aku mohon pertolonganmu dengan kekuasaanmu. Ya. Karena aku tidak mampu. Kekuatanku terbatas untuk mengetahui mana yang terbaik, untuk melaksanakan apa yang terbaik, terbatas. Subhanallah, manusia lemah ya. Ilmunya terbatas, kemampuannya terbatas. Wa as'aluka min fadlikal azim, tapi aku mohon kepada Engkau karuniamu yang besar. Karimul wasi Allah. Fa innaka ta'lam wa la fa innaka taqdir wa la aqdir. Karena Engkau yang berkuasa, aku tidak berkuasa. Wa ta'lam wa la a'lam. Engkau yang tahu, aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkau mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr. Ya Allah, jika Kau tahu perkara ini khairan li fi dini, disebutkan perkaranya. Nikah ke, beli barang ke, jual barang ke, pindah tempat tinggal ke. Ya, dalam segala urusan yang kita perlu pilihan Allah, maka kita salat. Kemudian baca doa istikharah tersebut. In kunta ta'lam anna hadzal amr khairan li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ya. Faisirhu li. Ya Allah, kalau Kau tahu ini baik bagiku, untuk agamaku, untuk duniaku dan kesudahanku, cepat atau lambat, maka mudahkan aku. Tapi kalau Kau tahu ini buruk, maka jauhkanlah ini dariku. Jauhkanlah diriku darinya, dan takdirkan yang terbaik bagiku. Ya. Jadi betapapun kita menerka-nerka apa yang terbaik bagi kita, tetap Allah yang lebih tahu. Makanya Allah bikin kaidah dalam Al-Quran, kaidah dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau membenci sesuatu namun itu baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau menyukai sesuatu ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Ini kaidah, kesimpulan. Dan kita harus ingat-ingat hal ini. Ingat, kita ini anak kecil, logikanya anak kecil, dan ibu kita yang lebih tahu tentang kebaikan kita. Kita hamba Tuhan pencipta kita, yang menciptakan onderdil kita ini, yang tahu jiwa kita, yang mengetahui fisik kita, yang mengetahui diri kita, yang mengetahui masa depan kita, lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Lebih terbaik bagi kita. Makanya kita serahkan kepada Allah. Allah ingatkan tadi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kau mencintai sesuatu ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak mengetahui. Allah sebutkan sebabnya. Kenapa bisa jadi yang baik ternyata buruk, bisa jadi yang buruk ternyata baik? Kenapa? Sebabnya. Wallahu ya'lamu, Allah tahu, wa antum la ta'lamun. Kalian tidak mengetahui. Prediksi kalian sering salah, persangka kalian sering salah, perhitungan kalian sering salah. Jadi inilah yang membuat agar mengakar dalam diri kita, dan kita akan hidup dengan tenteram. Kita akan merasakan manisnya iman kalau kita ridha dengan keputusan Allah, karena kita tahu itu keputusan yang terbaik. Tuhan kita, Dialah Allamul Ghuyub, yang tahu tentang hal-hal yang gaib. Ya. Tuhan kita yang mengatur segalanya. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Apakah Tuhan yang mengurusi seluruh jiwa dengan apa yang dia lakukan? Jadi kita ini diurusi oleh Allah secara detail, masing-masing kita.
Jangan kita menyangka bahwasanya Allah tidak mengurusi kita secara person demi person. Allah ngurusin kita secara detail, person demi person, setiap urusan kita. Beda kalau kita bicara tentang penguasa di dunia, ya, taruhlah kita bicara tentang misalnya direktur suatu perusahaan. Jadi dia ngatur secara global doang. Dia tidak bisa ngatur anak buahnya secara detail. Karena kemampuan dia terbatas, ilmu dia terbatas, jangkauan dia terbatas. Apalagi kalau anak buahnya ternyata ratusan sampai ribuan, dia tidak mampu. Dia butuh pembantu-pembantu yang untuk mengurusi secara memberi informasi kepada dia. Apalagi kalau kita bicara tentang menteri, kita bicara tentang kepala negara, lebih sulit lagi. Allah tidak seperti itu. Allah mengurusi kita detail satu demi satu. Makanya betapa sering kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Di saat kita menghadapi suatu perkara yang seakan-akan mustahil, tiba-tiba Allah kabulkan. Kenapa? Karena Allah mengurusi kita detail satu demi satu. Sebagaimana Allah mengurusi saya, Allah mengurusi antum. Person per person. Jangan menyangka ya, Allahnya tahu secara global, enggak. Sebagaimana perkataan orang-orang falasifah, bahwasanya mereka mengatakan ilmu Allah itu secara ilmu kulli, bukan tafsiri. Ilmu yang global, bukan ilmu yang terperinci. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah dari ucapan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha berilmu, kemudian Allah Maha mengurusi kita. Ya. Allahus Samad, yang semua makhluk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ingat Allah Al-Hakim, Allah Maha bijak. Di antara nama Allah yang harus kita perlu dalam meyakini segala keputusan Allah yang terbaik adalah Al-Hakim. Allah itu Maha bijak. Artinya tidak ada yang Allah tetapkan kecuali pasti adil, pasti pada tempatnya, pasti pada posisinya, pasti pada porsinya. Karena al-hikmah itu wad'u syai' fi mawdhihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Dan Allah Al-Hakim. Dan saya sampaikan bahwasanya Al-Hakim sifat Allah. Hikmah ini adalah sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang tidak pernah lepas dari Allah. Semua perbuatan Allah, semua ketetapan Allah, semua keputusan Allah, semua hukum Allah, semuanya hikmah. Tidak pernah satu detik pun Allah keluar dari sifat bijak, enggak ada. Enggak mungkin. Karena sifatul hikmah adalah sifatun dzatiyah lillah. Sifat dzatiyah itu sifat yang tidak la tanfaq anillah, tidak pernah lepas dari Allah. Allah senantiasa memiliki sifat tersebut. Sehingga yakinlah tidak pernah Allah salah dalam memutuskan. Tidak pernah Allah keliru dalam memilih untuk hambanya. Allah pasti memilihkan yang tepat, yang terbaik. Al-khair fi makhtarahullah. Yang terbaik adalah apa yang Allah pilih. Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Namun tadi syaratnya harus beriman agar kita mendapatkan tadi. Kalau kita tidak beriman, tidak termasuk dalam aturan ini. Aturan ini al-khair fima ikhtarahullah, terbaiklah pilihan Allah bagi orang yang beriman. Dalam satu asar dengan sanad yang qawi, ya, disebutkan oleh Zahabi, disebut oleh Darimi, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud berkata, "Innal 'abda la yahummu bil amri minat tijarah wal imarah. Hatta idza tayassar lahu nadhara Allah ilaihi min fawqi sab'i samawat fa yaqulu lil malaika isrufuhu anhu fa innahu in yassartuhu lahu adkhaltuhu an-nar." Ibnu Mas'ud pernah berkata, sungguhnya seorang hamba ingin melakukan suatu perkara baik perdagangan maupun kejabatan. Dia ingin berdagang dan dia ingin jadi jabatan, dapat jabatan. Sampai tatkala sudah di hadapan dia, menurut dia ini sudah yang terbaik, nazarallahu ilaihi min fawqi sab'i samawat. Subhanallah, Allah dari atas langit yang 7 melihatnya. Karena Allah mengawasi setiap gerak-gerik hambanya. Allah yang kata Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada manusia. Jangankan kita manusia, bahkan tumbuhan Allah pun tahu. Kata Allah, "Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak hewan melata. Hewan paling kecil di dasar laut, hewan paling kecil dalam bumi. La tahmilu rizqaha, dia tidak pandai untuk mengatur rezekinya. Allahu yarzuquha, Allah memberi rezeki. Wa iyyakum, apalagi kalian. Jadi kita ini diawasi oleh Allah dan gerak-gerik kita diketahui oleh Allah.
Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya seorang hamba ingin masuk dalam perdagangan dan ingin menjadi pejabat. Hatta idza tayassara lahu, tatkala di depan dia sudah mudah, tinggal dia masuk, kemudian dia akan beraksi menjadi pedagang atau pejabat. Nadharallahu ilaihi min fawqi sab'i samawati. Allah melihat dia dari atas langit yang 7. Fayaqul malaika, Allah berkata kepada para malaikat, isrufu anni, jauhkan perdagangan tersebut darinya, jauhkan jabatan tersebut darinya. Fa innahu in yasartuhu lahu adkhaltuhu an-nar. Kalau saya mudahkan dia untuk mendapatkan jabatan atau mendapatkan mendapatkan perdagangan, aku akan masuk dalam neraka jahanam. Bagi tidak layak bagi dia untuk menjadi pejabat, tidak layak bagi dia untuk menjadi pedagang. Ini benar, ikhwan. Ya. Karena yang tahu tentang kebaikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita, kalau ada seorang kaya raya, dia akan bahagia, dia akan tentram, tapi belum tentu. Betapa banyak orang ketika dia masih dalam kondisi susah dia bahagia, tentram, tenang dengan istrinya dan anak-anaknya. Begitu harta masuk ke dalam dirinya, ya. Ketika harta masuk dalam dirinya, jadi orang kaya, rusak semua, kebahagiaannya dicabut. Ribut sama istrinya, cerai dengan istrinya, anak-anaknya jadi nakal, dicabut kebahagiaan tersebut. Ternyata harta tersebut tidak baik baginya. Betapa banyak orang ketika dia masih kaya raya, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksiat sana, maksiat sini, bohong sana, bohong sini. Ketika Allah jatuhkan dia, Allah ambil harta dari dia, maka dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah, suka menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu sampai akhirnya maut menjemputnya. Kita benar-benar lemah, tidak tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya. Ini nyata, bukan hal yang kita lihat, waqi', realita yang kita lihat. Ada orang tadi biasa-biasa ke masjid bahagia, tiba-tiba dapat duit, kaya raya, lupa semua, hancur keluarganya, hancur. Ada orang tadinya bukan pejabat, kemudian jadi pejabat, rusak. Kena wanita lah, korupsi lah, macam-macam, rusak. Sementara ketika dia nyalon enggak terima-terima, dia mungkin sedih, mungkin dia marah, sudah berkorban, tapi itu yang terbaik bagi dia. Sampai ketika dia masuk dalam perdagangan, kemudian dia kalah tender, kemudian padahal sudah depan mata seakan-akan dia menang, tahu-tahu dia kalah tender. Tahu-tahu grup lain yang menang, dia bilang, ya Allah, saya kalah. Saya dikalahkan oleh grup sana, saya kalah tender grup sana. Dia tidak tahu, bukan dia kalah, sebenarnya dia bisa menang, tapi Allah yang palingkan dia. Allah yang buat dia kalah. Padahal tadi sudah dekat tinggal menang, tapi Allah buat dia kalah. Kenapa? Karena terbaik baginya, dia harus kalah. Kalau tidak kalah dia bahaya. Ke depan dia tidak mampu menghadapi ujian-ujian. Inilah yang membuat kita seharusnya sebagai seorang mukmin, setelah kita berusaha, setelah kita istikharah, kita yakin bahwasanya apa yang Allah pilih yang terbaik bagi kita. Karena Allah, Dia adalah Hakim, yang Maha Bijak. Dialah Ar-Rahim, yang sangat sayang kepada hamba-hambanya. Dan Dialah Al-Alim, yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Ya. Dan Dialah Maha mengurusi hamba-hambanya dengan secara detail. Ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak contoh Allah sebenarnya Al-Quran tentang pilihan Allah yang terbaik. Banyak sekali. Saya sudah sampaikan dalam banyak pengajian. Saya akan sebutkan beberapa contoh yang lain. Contoh, bahkan tatkala seorang terjerumus dalam maksiat. Contoh siapa? Contoh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah ciptakan dia, Allah memilihkan dia. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma. Wahai Adam, setelah Allah ciptakan Adam, menciptakan Hawa, kemudian kata Allah, ya Adam, tinggallah kau di surga bersama istrimu Hawa dan makan sepuasmu. Adam dan Hawa dia tidak ada begitu-begitu saja, ya cuma dimuliakan, masukkan dalam surga. Tapi dia bukan seorang rasul. Kemudian melakukan pelanggaran, memakan buah yang dilarang. Dan Allah tegur dia, alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakum aduwwum mubin. Allah bilang, wahai Adam, bukan saya sudah larang kamu, dan sudah saya ingatkan bahwasanya jangan kalian makan dari pohon tersebut, dan sudah saya tegur bahwasanya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Adam berkata, qala rabbana zalamna anfusana. Adam dan Hawa berkata, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak maafkan kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami sungguh-sungguh menjadi orang yang merugi. Allah ampuni.
Allah turunkan ke bumi. Situlah mulai Adam alaihissalam menjadi lebih mulia. Kata Allah, "Tsumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada." Kemudian Allah pilih dia. Ijtaba, Allah pilih Adam menjadi seorang nabi. "Tsumma jatabahu rabbuhu," Allah pilih Adam. Fataba alaihi, Allah terima taubatnya. Wa hada, dan Allah beri petunjuk kepadanya. Ternyata setelah Adam turun ke bumi, maka ternyata banyak faedah yang bisa didapatkan. Lahirlah dari keturunannya para rasul, orang-orang saleh dan macam-macam ya. Tapi intinya dia mendapatkan ijtiba, mendapatkan pilihan dari Allah setelah dia melakukan pelanggaran, setelah dia turun. Sehingga timbullah kerinduan baginya untuk kembali ke kampung halamannya. Sehingga dia lebih bersyukur kepada Allah nanti kalau masuk surga. Sehingga dia tahu nikmat, bagaimana nikmat surga setelah dia keluar dari surga. Karena Allah mengatakan, "Fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa." Hati-hati Adam, jangan sampai iblis mengeluarkan kau dari surga, kau akan menderita. Dan benar dia merasakan penderitaan tersebut. Intinya apa? Bahkan ketika Adam melakukan maksiat, ternyata ketetapan yang Allah tetapkan bagi Adam yang terbaik. Kenapa? Karena dia beriman. Ketika dia melakukan maksiat, dia bertobat kepada Allah. Beda ketika orang bermaksiat dan tidak bertobat, tidak beriman, ya ini ketetapan buruk bagi dia. Semakin parah sampai berujung pada su'ul khatimah, berarti buruk bagi dia. Ingat, kita bilang kaidah ini, ketetapan orang terbaik ini berlaku bagi orang yang beriman. Bahkan bagi seorang yang beriman yang bermaksiat. Kalau dia bertobat kepada Allah, maka ketetapan yang terbaik bagi dia. Dia tahu bahayanya maksiat. Dia tahu bagaimana pedih hati kalau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bagaimana was-was kekhawatiran yang menimpa hatinya ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya kelezatan maksiat adalah kelezatan sementara yang menipu. Dia tahu semua. Kapan? Ketika dia bermaksiat. Karenanya Ibnu Qayyim punya pembahasan bagus dalam kitab Madarijus Salikin menjelaskan tentang bagaimana kondisi orang. Apakah lebih baik sebelum kalau dia tidak berdosa sama sekali, atau lebih baik kalau dia sudah berdosa dan bertobat? Ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Tapi ada kondisi di mana seorang ketika berdosa kemudian bertobat lebih baik daripada sebelum dia bermaksiat. Di antaranya Adam alaihissalam. Ya. Ya. Menunjukkan bahwasanya keputusan Allah terhadap Nabi Adam lebih baik. Di antara juga contoh bahwasanya orang yang melakukan kesalahan pun lebih baik daripada sebelum bersalah, Nabi Daud alaihissalam. Allah sebutkan ya kisah Nabi Daud alaihissalam ketika dia salah berhukum ya. Allah mengatakan, wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba faghafarna lahu dzalik. Ketika Nabi Daud tahu dia salah berhukum karena terburu-buru memberi hukuman, tidak mendengar dari dua belah pihak, terburu-buru, tergesa-gesa, maka dia pun sadar bahwasanya dia telah salah berhukum, dan dia tahu kami sedang mengujinya. Fastaghfara rabbahu, segera dia beristighfar. Daud bersalah dan dia berdosa dan dia beristighfar. Wa kharra raki'an wa anab, maka dia pun segera tersungkur, rukuk, dan dia kembali kepada Allah. Dia berdosa. Tapi setelah itu kata Allah, faghfarna lahu dzalik. Kami ampuni dia. Wa inna lahu indana la zulfa. Justru dia setelah bertobat, Allah menyatakan dia memiliki kedudukan yang dekat dengan kami. Wa husna ma'ab, dan tempat kembali yang terbaik. Jadi ini contoh. Dan banyak orang seperti itu. Ada seorang tadi imannya biasa saja, ketika dia bermaksiat kemudian dia sadar, dia bertobat, kemudian imannya gaspol, lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan itu terjadi. Makanya dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa jadi seorang setelah melakukan dosa dia menjadi lebih baik daripada kalau dia tidak berdosa. Dia lebih baik daripada kalau dia tidak berdosa. Contohnya Adam alaihissalam, contohnya Daud alaihissalam. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bisa jadi seorang masuk surga karena dosa yang dia lakukan. Kok bisa masuk surga karena dosa? Ketika dia melakukan dosa, kemudian itu terngiang-ngiang dalam benaknya. Dia selalu ingat tentang dosanya, selalu dia merasa rendah, dia tidak ujub, dia merasa hina, selalu menangis. Selama dia selalu ingat dosanya, dia dapat pahala terus. Sehingga akhirnya hatinya semakin bersih, jauh dari ujub, dari sombong. Apa yang mau dia sombong sementara dia pernah terjerumus dalam dosa? Apa yang mau dia ujubkan sementara dia tidak bisa mengatur hawa nafsunya? Justru dia yang ditawan oleh hawa nafsunya, dan dia pernah terjerumus. Akhirnya dia masuk surga. Jadi ini saya ingin menyampaikan poin bahwasanya selama seorang itu beriman, meskipun
kelihatannya buruk terjadi pada dia, bahkan ketika dia melakukan dosa, yakinlah di balik ketetapan Allah yang terbaik. Ini contoh tadi Nabi Adam alaihissalam. Contoh lagi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, contohnya Nabi Musa alaihissalam. Musa alaihissalam sudah kita sebut dalam banyak kajian. Ketika ibunya melepas dia di Sungai Nil, ya, ternyata ujungnya adalah kebaikan. Ya. Di antaranya ketika Nabi Musa alaihissalam keluar dari kota Mesir, fakharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa karena dikabarkan innal mala' ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Ada seorang lapor, wahai Musa, ingat Fir'aun dan pembesar-besarnya sedang rapat dan mereka ingin membunuhmu. Pergilah kau dari Mesir, sungguhnya aku nasihati engkau. Maka Nabi Musa tanpa persiapan, fakharaja minha khaifan yataraqqab, maka dia pun kabur meninggalkan kota Mesir. Yataraqqab itu khawatir. Sini mungkin ada tentaranya Fir'aun, mungkin dari sini tentaranya Fir'aun yang nangkap dia khawatir. Yataraqqab. Akhirnya pergilah dia meninggalkan segala kemewahan kehidupannya yang dia adalah anak angkat Fir'aun. Dia pergi kemudian menuju ke Madian. Jadi penggembala kambing di sana. Tapi ternyata subhanallah Allah ingin kebaikan baginya. Akhirnya dia menikah dengan seorang wanita soleha. Dia punya mertua yang soleh, punya kehidupan baru. Penggembala kambing, ternyata dengan menggembala kambing dia bisa mengatur, dan setiap nabi pasti penggembala. Akhirnya dia diangkat menjadi seorang rasul. Subhanallah, ternyata di balik keluarnya dia dari kota Mesir ternyata mendatangkan banyak kebaikan bagi Musa alaihissalam. Contoh menarik juga, ketika Nabi Musa alaihissalam kabur dengan Bani Israel meninggalkan Fir'aun karena mereka ingin dibunuh oleh Fir'aun, maka dia pun pergi sampai akhirnya terjebak di hadapan Laut Merah. Ya. Falamma tara al-jam'ani, di waktu fajar menyingsing, falamma tara al-jam'ani, ketika dua pasukan saling melihat, itu pasukan Fir'aun dengan belantaranya yang banyak, tapi masih jauh. Dan kaum Nabi Musa melihat, falamma tara al-jam'ani, dua kumpulan saling melihat, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kata pengikut Nabi Musa, kita bakalan ketangkap. Mau kemana kita? Ke depan Laut Merah, ke belakang musuh, kita enggak bisa kabur. Kata Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak. Allah bersama aku dan dia akan beri petunjuk kepadaku. Intinya akhirnya Musa memukulkan tongkatnya, kemudian laut terbelah. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum aghraqna alu fir'auna wa antum tanzurun. Maka kemudian Allah buka lautan, kemudian Nabi Musa dan kaumnya melewati lautan tersebut. Bukan ini yang menjadi perhatian kita. Ini masih mukaddimah. Berjalan Nabi Musa dan kaumnya, Fir'aun sampai ketika Nabi Musa tiba di ujung, Fir'aun dan belantaranya sampai di tepi apa namanya? Di tepi sungai, di tepi Laut Merah tersebut. Ya. Jadi Nabi Musa sudah sampai di ujung bersama, sudah selamat semuanya. Fir'aun baru tiba di tepi laut tersebut. Tentu Fir'aun dia mikir dua kali mau masuk ya. Nanti kalau lautnya tenggelam lagi. Sementara apa pikiran Nabi Musa ketika Nabi Musa selamat? Nabi Musa ingin segera menutup laut kembali. Dia ingin mukul, kemudian laut kembali lagi, sudah Fir'aun akan ketakutan, kemudian sudah lolos. Ini pikiran Nabi Musa. Dia memilih untuk memukul kembali tongkat ke laut supaya laut tertutup sehingga selamat dia. Tapi ternyata Allah punya pilihan lain yang Musa tidak tahu. Kata Allah, watrukil bahra rahwan innahum jundun mughraqun. Kata Allah, watrukil bahra rahwan, biarkan lautan, jangan dipukul, biarin aja. Fir'aun yang tadinya mau masuk ragu-ragu, ketika dia melihat lautan masih tetap ke atas, air mengalir ke atas dan tanah menjadi yabasan, menjadi kering. Tadinya dia ragu, ketika dia melihat laut tidak turun-turun, ini berarti tidak akan turun laut tersebut. Akhirnya dia memberanikan diri untuk maju. Padahal tadi idenya Nabi Musa sudah pukul lautan tertutup, Fir'aun sudah pulang sana. Yang penting dia selamat. Tapi ternyata Allah punya pilihan yang lebih baik bagi Musa dan pengikutnya. Kata Allah, watrukil bahra rahwan, biarin laut tersebut, jangan dipukul dulu. Sehingga akhirnya Fir'aun pun masuk. Fatajallada Fir'aun, kata
Kata Ibnu Katsir, Fir'aun kemudian sok jagoan, padahal dia juga cemen, tapi dia karena mengaku sebagai Tuhan, dia masuk ke dalam. Ketika dia masuk, dia mengatakan, wahai kaumku, sungguhnya aku Tuhan, lihatlah laut terbelah untukku. Ayo ke semua datang, ini semua masuk. Ketika semua sudah masuk dalam lautan, baru Allah menyuruh mukul lautan kedua kali. Dipukul tertutup, maka mereka pun mughraqun, mereka pun tenggelam. Dan ada faedah, wa antum tanzurun. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, kata Allah, kami tenggelamkan Firaun dan bala tentaranya, wa antum tanzurun, dan kalian melihat bagaimana tenggelamnya mereka. Jadi pilihan Allah yang terbaik. Kalau Musa harus memilih, dia tadi ingin mukul segera biar laut tertutup, tapi Allah punya pilihan lain, agar Firaun dan bala tentaranya binasa. Ini ketetapan yang terbaik bagi Nabi Musa, ketetapan terburuk bagi Firaun. Ini semua ketetapan Allah. Tapi ketetapan ini terbaik bagi Musa dan pengikutnya. Ini ketetapan terburuk bagi Fir'aun dan bala tentaranya. Sejak saat itu Nabi Fir'aun disiksa oleh Allah dalam alam barzah sampai hari kiamat kelak. Ya. Makanya saya bilang Allah lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi kita. Demikian juga misalnya kisah Rasulullah SAW. Kisah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam perang Badar, ya, para sahabat tidak ingin perang melawan Abu Jahal. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna ana ghairu dzati syaukati takunu lakum. Ketika Allah menyatakan kalian akan pasti menang, kalian akan melawan salah satu dari dua musuh dan kalian akan menang. Ya. Dan kalian ingin yang kalian lawan adalah pasukannya Abu Sufyan. Ini kisah sederhana perang Badar ketika Abu Sufyan datang dengan bawa 40 pengawal dengan bawa emas yang sangat banyak, kalau nggak salah 200 kg emas, 50 berapa ribu dinar ya. Kemudian Nabi ingin mencegat Abu Sufyan untuk mengambil hartanya. Dan para sahabat semangat. Makanya Nabi cuma bawa sebagian sahabat, ada yang izin pulang untuk minta bawa tunggangan, katanya enggak usah, yang siap aja jalan. Akhirnya yang jalan cuma 315 atau 319. Dan jumlah 319 ini sudah cukup untuk melawan 40 pengawal Abu Sufyan. Ternyata Abu Sufyan dengar Rasulullah SAW ingin datang, maka dia kabarkan Abu Jahal. Abu Jahal pun datang dengan 1000 pasukan. Para sahabat enggak tahu nih, sementara mereka berjalan menuju Badar, apa yang akan mereka lawan? Apakah mereka akan melawan Abu Sufyan yang cuma 40 pasukan, ataukah mereka akan melawan Abu Jahal yang 1000 pasukan? Dan mereka inginnya melawan Abu Sufyan karena mudah. Udah mudah, kemudian dapat emas 200 kg, enak. Jangan sampai melawan Abu Jahal 1000 pasukan dengan pasukan yang penuh. Makanya Allah mengatakan wa tawadduna anna ghairu dzati syauki takunu lakum. Sementara kalian inginnya yang dilawan adalah pasukan Abu Sufyan, bukan Abu Jahal. Dari sisi apa? Abu Sufyan pasukannya cuma 40 orang. Hartanya banyak. Semua perdagangan Quraisy ketika itu dibawa oleh Abu Sufyan. Harta orang Quraisy semua di situ. Jadi sudah musuh sedikit, untung banyak. Daripada Abu Jahal 1000 pasukan persenjataan lengkap. Harta yang diperoleh tidak banyak. Ya kalau disuruh pilih, mending pilih ini. Makanya Allah mengatakan wa tawadduna ayna ghairu dzati syau'i takunu lakum. Makanya kalian ingin dapat pasukan yang lemah. Ya. Ternyata ya, Allah mentakdirkan mereka melawan Abu Jahal yang mereka tidak sukai. Ya. Ternyata mereka melawan pasukan yang lebih berat dan akhirnya mereka menang dan akhirnya jadilah peristiwa tersebut dengan Yaumul Furqan. Ternyata faedahnya lebih banyak. Mereka menjadi peserta perang Badar, menjadi sahabat yang terbaik. Sahabat yang terbaik adalah peserta perang Badar. Mereka dijamin surga. Hari perang Badar disebut hari Yaumul Furqan, hari pembeda antara hak dan batil. Situlah kemudian Islam menjadi jaya. Orang-orang kabilah-kabilah lain kemudian segan kepada Islam. Kenapa Islam bisa mengalahkan Quraisy yang paling sombong ketika itu? Ternyata pilihan Allah yang terbaik. Sama seperti ketika Nabi SAW harus keluar dari kota Mekah. Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah bukan senang-senang. Rasulullah SAW sedih harus meninggal kota Mekah. Beliau bertahan berdakwah di kota Mekah. Sampai sebagian sahabat dibunuh, sampai sebagian harus bersahabat, harus berhijrah ke negeri Habasyah. Rasulullah bertahan. Karena ini kampung halamannya, Ka'bah di situ, rumahnya di situ, istrinya di situ, meninggal di situ, anak-anaknya lahir di situ, semuanya di kota Mekah. Nostalgia yang indah semua di kota Mekah.
tapi ternyata tidak menyenangkan. Mereka ingin bunuh Nabi SAW. Siapa yang senang kemudian kabur, dikejar-kejar, sembunyi dalam gua Jabal Thawr? Semua tidak menyenangkan. Makanya ketika Nabi SAW keluar dari kota Mekah, Nabi mengatakan, Innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ila Allah. Wahai kota Mekah, sungguhnya engkau adalah negeri yang terbaik, negeri yang paling dicintai oleh Allah. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau kaummu tidak mengusirku, aku tidak akan keluar. Rasulullah meninggalkan kota Mekah dengan sedih. Tapi ternyata Allah punya rencana yang lebih baik. Ternyata Nabi beri kota Mekah, mendirikan daulah Islamiyah, kemudian akhirnya menaklukkan Jazirah Arab. Ini semua dimulai dari hijrahnya Nabi meninggalkan Mekah ke Madinah. Secara sebab, kalau bukan karena hijrah, ya tentunya semua diatur oleh Allah. Tapi secara sebab, kalau bukan karena hijrah, tidak akan terjadi negara Islam. Tidak akan tegak negara Islam. Tidak akan dikuasai kota Mekah. Tidak terjadi Fatu Makkah, penaklukan kota Mekah. Ini semua menunjukkan bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik. Ya. Dan banyak kisah-kisah yang sudah pernah saya sampaikan dalam pengajian lain. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kisah Nabi Musa dalam sisi yang lain. Ya. Kisah hadisatul ifk, kisah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan banyaknya. Saya tidak ingin mengulang karena sudah pernah saya sampaikan di kajian yang lain. Demikian dalam hadis-hadis Nabi SAW betapa banyak ya. Demikian Al-Quran seperti kisah siapa? Kisah Nabi SAW ketika menikah dengan Zainab bintu Jahshin ya, yang Allah abadikan dalam surat Al-Ahzab ya. Itu juga kisah yang menarik, sudah pernah saya sampaikan juga ya. Kemudian juga dalam hadis-hadis Nabi misalnya tentang Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang meninggal suaminya Abu Salamah, lantas dia berdoa kepada Allah, akhirnya Allah menggantikan dengan suami yang lebih baik yaitu Nabi Muhammad SAW. Contoh kisah seperti dalam hadis juga kisah Fatimah bintu Qais ketika dia dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan di Abu Jaham, kata Rasulullah jangan nikahi mereka berdua, nikahilah Usama. Usama seorang budak, bekas budak, bapaknya budak, bekas budak, dan dia berkulit hitam, secara fisik kurang menarik, ya, dan tidak terkenal, bukan Quraisy. Secara fisik kurang menarik, secara nasab bukan Quraisy. Beda dengan Muawiyah Abu Jaham. Tapi Rasulullah mengatakan, ya Fatimah nikahilah Usama. Akhirnya ketika nikah, ternyata banyak faedah yang dibalik itu karena dia memilih pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali Allah sebutkan contohnya dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis, kisah-kisah dalam hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan untuk mengokohkan kita bahwasanya pilihan Allah yang terbaik. Dan ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menekankan kepada kita bahwasanya kita hanya bisa berusaha, ikhtiar. Agar kita tahu bahwasanya pilihan Allah yang terbaik bagi kita, kita harus ikhtiar, kita ikut prosedur. Karena saya sudah sebutkan tadi, syarat agar kita mendapat pilihan terbaik, kita harus beriman. Kalau tidak beriman, tidak berlaku. Bisa jadi kita diberikan ketetapan yang buruk. Makanya agar kita bisa memastikan ketetapan Allah yang terbaik, kita ikut prosedur. Prosedur gimana? Ikhtiar bahasa kita. Yaitu badlul asbab. Kalau bahasa Arabnya badlul asbab, orang terjemahkan dengan bahasa Indonesia dengan ikhtiar, itu berusaha. Berusaha berdoa. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jazanna. Semangatlah melakukan apa yang terbaik bagimu, lakukan apa yang ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah engkau melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jazanna, dan jangan malas. Fa in asabaka syai', kalau kau sudah berusaha ternyata menimpamu perkara yang kau tidak sukai, fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza lakana wa kadza wa kadza. Jangan katakan coba tadi kalau saya begini, fa inna law taftahu amal syaitan. Karena perkataan seandainya ini membuka pintu syaitan. Walakin qul, tapi katakanlah qaddarallahu ma syafa'al. Takdir Allah dan apa yang Allah lakukan, apa yang terbaik. Jadi kita harus ikut prosedural, bertakwa kepada Allah, berikhtiar, berdoa kepada Allah, apapun yang terjadi itu yang terbaik. Bahkan meskipun datang dalam bentuk musibah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, "Idza arada man yuridillahu bi khairin yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah timpakan musibah baginya. Allah timpakan musibah
baginya. Bahkan dalam seorang tatkala terkena musibah, ya, pasti ada kebaikan di balik itu. Pasti ada kebaikan di balik itu. Cuma kita enggak tahu. Seandainya dibukakan perkara gaib, kamu kalau dapat nikmat ini bakalan kamu celaka, kamu begini-begini, tentu kita akan pasrah. Tapi kita enggak tahu perkara yang gaib. Bisa jadi ketika kau dapat musibah, ternyata Allah ingin meninggalkan kau dari keburukan yang lebih parah. Bisa jadi tatkala kau terkena musibah atau tidak berhasil, Allah ingin menyediakan bagi engkau kenikmatan yang lebih daripada itu. Dan itu banyak, kita nggak perlu, artinya kita mengalami hal tersebut. Kita cita-cita pingin di sini, ternyata Allah pindahkan ke tempat yang lebih afdal. Kita terkena musibah ini, ternyata kita sadar kita tidak diterima. Ternyata kalau kita diterima mungkin lebih parah, kita nggak tahu. Namun Allah tidak mengungkapkan itu hal gaib. Terkadang Allah tampakkan hikmahnya cepat atau lambat. Terkadang Allah tutup. Hanya kita bisa tahu tatkala kita sampai di akhirat. Maka tidak ada jalan terbaik kecuali kita pasrah kepada Allah. Seringlah kita mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, fa aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Hayyu Ya Qayyum, wahai yang Maha Hidup. Kalau Allah Maha Hidup berarti Allah mengetahui apa yang kita lakukan semuanya. Ya Qayyum, yang mengurusi segala sesuatu. Yang tidak ada yang bisa tegak kecuali mengurusi Allah Subhanahu wa taala. Ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu kasih sayangmu kepadaku, kepada makhluk, kepadaku, astaghits, aku mohon pertolonganmu. Faslih li sya'ni kullah, perbaiki di segala urusanku. Ini urusanku banyak, urusan dengan anak, urusan dengan istri, urusan dengan tetangga, urusan dengan dakwah, urusan dengan rakyat, dengan penguasa, banyak sekali urusan. Faslih li sya'ni kullah, perbaiki segala urusanku. Wala takilna nafsi tarfata ain, jangan kau serahkan urusanku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Jangan, karena kita enggak tahu maslahat kita. Kita enggak tahu apa yang terbaik bagi kita. Jangan sekali-sekali kita serahkan pede dengan diri kita, serahkan kepada Allah. Kita hanya ikhtiar berusaha. Kalau kita sudah bismillah, kita serahkan kepada Allah. Dan tawakal. Ikut prosedur agar ketetapan Allah yang terbaik. Bahkan ketika mau tidur kita ikrarkan hal ini. Kita mengatakan sebelum tidur, di antara doa sebelum tidur. Ini doa yang terakhir diucapkan sebelum tidur. Di antara doa apa namanya? Di antara doa tidur, ya. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya. Wajjahtu wajhi ilaik. Wa fawwadtu amri ilaik. La malja wa la manja minka ila ilaik. Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Ini doa yang kata Nabi ucapkan terakhir sebelum kau tidur. Para ulama mengatakan doa ini kalau kita sempat doa ini terus kita ngomong-ngomong lagi, ulangi lagi. Sebelum tidur baca doa ini terakhir. Doa tidur kan banyak. Bisa jadi 10 doa tidur. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Bismika Allahumma ahya wa amut, ya. Amutu wa ahya. Subhanakallah rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadh bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Baca ayat kursi, baca 3 qul. Banyak doa mau tidur, tapi di antara doa yang terakhir kau baca tadi, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah kuserahkan jiwaku kepadamu. Wajjahtu wajhi ilaik, dan aku arahkan wajahku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaik, aku serahkan punggungku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, aku serahkan urusanku kepadamu. La malja wa la manja minka ilaik, tidak ada tempat lari kecuali kepada Engkau. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman kepada Al-Qur'an yang kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dan aku beriman kepada nabimu yang kau utus. Kemudian tidur. Artinya sampai kita mau tidur, kita mengikrarkan, menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya ikhwan dan akhwat yang rahmatillah Subhanahu wa taala, ya. Yakinlah kalau kita beriman, bertakwa kepada Allah, maka itu keputusan yang terbaik. Harus husnudzan kepada Allah. Jangan sampai suudzon, ya. Jangan sampai suudzon. Ingat Tuhan kita Al-Hakim yang Maha Bijak, pasti Dia melakukan yang terbaik. Wasyarru laisa ilaik, tidak ada keburukan kembali kepada Allah, segala ketetapan yang terbaik. Dan Dia adalah Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Dan Dia adalah Maha mengurusi segalanya, ya. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi abdi ma syaa. Aku berdasarkan persangkaan hambaku, hendaknya sang hamba berprasangka kepadaku sesuai dengan yang dia inginkan. In dhanna bi khairan falahu, kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan. Wa in dhanna bi syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk tentangku maka bagi dia keburukan. Sering-seringlah kita istikharah. Kita ini lemah, tidak tahu
apa yang terbaik bagi kita. Kita menyangka harta banyak adalah yang terbaik bagi kita, ternyata buruk bagi kita. Kita menyangka jabatan terbaik bagi kita, ternyata membinasakan, menghancurkan rumah tangga kita. Banyak hal yang kita perkirakan baik tidak baik. Jadi istikharah dan istikharah. Istikharah dan istikharah, makanya karena Nabi SAW yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimuna suratan minal Qur'an. Dalam hadis Jabir bin Abdullah kalau tidak salah, dia berkata Rasulullah SAW mengajarkan kami untuk istikharah dalam segala urusan sebagaimana Nabi mengajarkan Al-Quran. Dalam segala urusan kita disuruh istikharah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa sampaikan. Adapun contoh-contoh banyak sekali ya, kisah-kisah dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis, kisah para ulama, bagaimana apa yang Allah pilih baginya yang terbaik ya. Mungkin terakhir saya sebutkan kisah terakhir, kisah disebut oleh para ulama tentang kisah Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi rahimahullah taala dia memulai kehidupan itu menuntut ilmunya dengan belajar atib, belajar ilmu medis ya, kedokteran. Maka dia bacalah buku Al-Qanun karya Ibnu Sina. Dia boleh baca buku yang sulit ya. Nah, akhirnya dia tidak suka dengan ilmu ini. Dia tidak suka bukunya Ibnu Sina. Akhirnya dia tidak paham karena sulitnya ibarat-ibarat Ibnu Sina. Sampai dia merasa berat. Akhirnya dia pun, karena Ibnu Sina top, orang terkenal yang baca, orang hebat yang bisa paham bukunya, orang hebat. Tapi dia berusaha, dia tidak paham. Bukannya Imam Nawawi tidak pandai, Imam Nawawi orang sangat cerdas. Tapi Allah bikin dia tidak paham. Akhirnya dia pun meninggalkan buku tersebut. Kemudian dia beralih kepada ilmu syar'i. Maka lihat apa yang terjadi, Allah bukakan bagi dia banyak kebaikan. Lihatlah buku-bukunya, Riyadhus Shalihin, Al-Azkar, kemudian kitab Arba'in Nawawiyah ya. Kemudian Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Al-Mujmu' Syarah Al-Muhadzab, semuanya kitab-kitab hebat yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin sampai sekarang. Jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kau tidak sukai ternyata baik bagimu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ikhwan-ikhwan di Tolong Agung dan juga para pemirsa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.